Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update dari Badan Kepegawaian Negara buat rekan-rekan semua yang lagi menantikan penerbitan SK-nya. Dimana informasinya baru saja yaitu 7 April 2022 rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini silahkan simak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, sebagaimana dikutip dari media gpnn.com, penjelasan BKN soal penyebab SKP 3K belum terbit, meski NIP sudah ada. Honorer harus tahu. Nah, ini honorer harus tahu, informasinya 7 April 2022 rekan-rekan ya. Proses penerbitan NIP 3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sudah di atas 80%. Bahkan admin juga sudah bagikan informasi mengenai hal ini rekan-rekan ya, yang penetapannya sudah di atas 80%. Sayangnya SKP 3K malah masih di bawah 40%. Hal tersebut tergambar dari data Badan Kepegawaian Negara atau BKN per 1 April. Kondisi tersebut membuat guru honorer risau, apalagi mereka sudah melihat NIP-nya telah terbit, maksudnya sudah selesai begitu rekan-rekan ya. Contohnya, Kota Palembang, nah ini, Kota Palembang sudah 369 NIP P3K guru tahap 1 telah terbit. Di Kabupaten Blitar sebanyak 1.316 juga sudah disetujui Badan Kepegawaian Negara. Sayangnya, saya sudah tanya Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Katanya kalau pertimbangan teknis BKN sudah ada. SK kami segera diproses, kata Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar, Ibu Sri Haryati kepada gpnn.com. Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI Sumatera Selatan, Ibu Susi Mariani mengungkapkan hal sama bahwa BKD menunggu Pertek BKN untuk proses penerbitan SK P3K. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Bapak Suharmen yang dihubungi terpisah menyebutkan ada prosedur yang harus dilewati dalam pengangkatan P3K guru dan non-guru. Jadi ada prosedurnya rekan-rekannya, dan di sini admin lihat ada beberapa. Nah, prosedurnya yaitu yang pertama, masing-masing peserta mengisi daftar riwayat hidup atau DRH ke sistem SSCASN dan melampirkan semua persyaratan melalui sistem doku digital. Ya benar juga rekan-rekan ya, memang ini sudah diinformasikan dari awal. Dan pastinya rekan-rekan yang ditetapkan NIP-nya pastinya sudah mengisi ini. Kedua, setelah DRH dan persyaratan disampaikan ke sistem instansi, dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian atau PPK, juga harus melengkapi dengan kontrak perjanjian kerja dan sekaligus mengusulkan penetapan NIP 3K kepada BKN. Nah, jadi ketika rekan-rekan sudah menyelesaikan pengisian DRH-nya atau melaporkannya melalui sistem doku digital, karena ini sifatnya perorangan di akun masing-masing. Nah, selanjutnya adalah tugas daripada instansi atau PPK harus melengkapi dengan kontrak perjanjian kerja, karena masalah kontrak ini adalah wewenang daripada instansi, sekaligus mengusulkan penetapan NIP 3K ke Badan Kepegawaian Negara. Prosesnya juga dilakukan pada sistem yang sama. Kontrak kerja juga disampaikan melalui sistem yang sama, kata Deputi Suharmen. Ketiga, selanjutnya, berdasarkan kontrak kerja, BKN melakukan verifikasi validasi atau verval seluruh persyaratan dan menginput NIP 3K di sistem. Setelah NIP 3K diinput ke sistem, maka diterbitkan Pertek. Nah, ketika sudah diinput rekan-rekan ya, sudah diinput NIP 3K-nya, maka diterbitkan Pertek. Pertek kemudian disampaikan kepada instansi melalui sistem, langsung masuk dalam inbox masing-masing instansi. Jadi mengenai Pertek ini, karena tadi di nomor 2 sudah diusulkan NIP-nya rekan-rekan ya. Nah, ketika sudah disetujui itu kan menjadi Pertek, dan itu langsung disampaikan ke instansi masing-masing melalui sistem rekan-rekan ya, melalui sistem.
Jadi BKN tidak mengirimkan pertek secara manual, tegasnya. Jadi menggunakan sistem, rekan-rekan ya. Padahal kita tahu sekalipun menggunakan sistem ini, SK masih tetap melambat. Artinya sebenarnya ini adalah cara yang paling cepat yang sudah dilakukan oleh panitia. Di nomor 4, selanjutnya berdasarkan pertek tersebut, instansi menerbitkan SKP 3K yang ditandatangani PPK atau instansi, rekan-rekan ya, pejabat pembina kepegawaian. Nah, oke. Jadi setelah pertek itu, selanjutnya instansi menerbitkan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh PPK. Deputi Suharmin mengaku tidak tahu mengenai kondisi di daerah, tetapi semestinya akan berbeda-beda tergantung kecepatan pemerintah daerah menerbitkan SK tersebut. Nah, pastinya juga yang salah satu menyebabkan yaitu mungkin di daerah tersebut banyak direkrut ASN, rekan-rekan ya, baik CPNS maupun P3K, baik P3K guru maupun non guru. Jadi mungkin itu yang menyebabkan juga melambat. SK tersebut sifatnya individual atau masing-masing orang. Dalam waktu yang sama mereka juga harus menerbitkan SK CPNS berdasarkan pertek. Jadi inilah hal-hal yang rekan-rekan harus tahu mengenai proses penerbitan SK tersebut, rekan-rekan ya. Jadi ada 4 tadi disebutkan di sini oleh BKN. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.